Let's get to know our God. Mari kita berkenalan dengan Tuhan kita. Because the reason why we are here, because we are known by God, but we need to know Him as He knows us. Okay? Mari kita katakan sama-sama. 2, 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7. Berapa dari kalian udah menggarisbawahi atau highlight kata berhentilah? Coba di-highlight dulu Alkitabnya. Kalau kalian gak pakai buku, kalian pakai gadget, Anda bisa highlight pakai color. Anda tinggal masuk di apps-nya, pencet. Kalau pakai e-sort, just underline, pencet di kata itu berhentilah, dan langsung tinggal pilih warnanya, kamu akan bisa mewarnai. Oke, lanjut. Pada hari ke-7, hari keberapa? 7. Sekarang hari keberapa buat kalian? 7, oke. Dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Berapa dari kalian percaya bahwa Allah memiliki ritme hidup? Dia percaya bekerja? Yes. He believe in work? We have a God who believe in working? Yes. Do we have also a God, the same God, who believe in stopping and resting? Amen. Kita juga percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berhenti dan Allah yang istirahat. Correct? Jadi Dia tidak kerja non-stop. Nah, dikatakan di ayat yang ketiga, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Katakan menguduskannya. To sanctify the day, the seventh day. To sanctify means set apart. Artinya hari itu hari yang dipisahkan, hari yang dibedakan. Makanya dia mengatakan, saya kutip dari apa yang Peter Scazzero tulis, bahwa hari Sabat tersebut adalah a cut above day, on top of the sixth day. Hari yang paling utama di atas yang ke-6. Yang 7 ini tidak bisa disamakan dengan yang 6 hari kerja. Oke, so ini hari yang dipisahkan. Jadi Sabat menyediakan bagi setiap manusia ritme dari seluruh. Ini perkataannya Peter Scazzero ini. Ritme dari seluruh mengreorientasi kembali kehidupan manusia supaya berpusat lagi kepada Allah. Oke, so we are normal human being when we are centering on God or Jesus is the center of our life. Baru kita normal emosinya, normal kejiwaannya kalau kita reorientasikan seluruh jadwal hidup kita per hari harus ada pusatnya, kompasnya namanya Allah. Yang sepakat katakan amin. Amin. Pada waktu itu kita menghidupi Sabat kita. Pada waktu kita menghidupi Sabat, kita itu menggenapi apa yang Allah katakan tentang kita. Apa yang Allah katakan tentang kita? Buka Kejadian 1 ayat 26. So when we live out our Sabbath, we actually embracing what God called us to be. God called us to be in the likeness and in the image of God. So kita menjadi image bearer of God. Kita membawa gambaran Allah. So waktu kita melakukan Sabat, gambaran Allah kelihatan di bumi. Orang akan tahu kita nggak sama-sama seluruh manusia yang ada di bumi. Seluruh bangsa lain yang ada di bumi. Perbedaannya cuma satu. What separate the Jews from the other nation? Anda tahu? Orang bangsa Yahudi di bawah pimpinan Yosua harus mengambil alih tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Correct? Right? The Jews under the leadership of Joshua and Caleb, they are to possess the promised land filled with milk and honey. Correct? And di dalam promised land ada berapa bangsa di situ? How many nation is in the promised land? 7. Betul pada? Ada 7 bangsa lebih kuat, lebih besar. Siapa namanya? Kanaan, Yebus, Feris, Het. Betul? Nah, dosa suku-suku raksasa. They're the giant. Mereka suku enak. And orang Israel orang biasa aja. Yang tingginya juga biasa-biasa aja. Tapi mereka satu bangsa, 12 suku harus mengambil alih bangsa itu. Nah, bagaimana memisahkan bangsa Yahudi yang Allah bangun dengan 7 bangsa itu? What differentiate the
distinction, what is the differentiation between Jews and the seven giant nation? Bukan ukuran badan aja, apa? Sabat. Bangsa lain gak percaya sabat. Bangsa Israel adalah satu-satunya bangsa yang diciptakan serupa gambar rupa Allah, untuk Allah, bagi Allah, dan hidup seperti Allah dengan sabat. Jadi pada waktu kita melakukan sabat, kita nunjukin kita bangsanya Allah. Kita gak sama bangsa yang di sini. Tapi kita gak membuat diskriminasi. Ini hanya kulturnya kita, karena kita milik Allah. Amin. Oke, kita baca Kejadian 1 ayat 26. 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut. Oke, so Anda dan saya kita serupa gambar rupa Allah. Lanjut. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut. So ditekankan kembali ya, penekanannya di ikannya, menguasai ikan, atau penekanannya di keserupaan dengan dianya? God, kita menyerupai Allah. Amin. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. 1, 2, 3. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Kenapa diciptakannya laki-laki perempuan serupa gambar rupa Allah? 2, 3. Dan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang. So nomor 1, tujuannya Allah menciptakan manusia, laki dan perempuan serupa gambar rupa Allah adalah untuk pernikahan. Katakan pernikahan. Karena perintahnya adalah beranak cucu. Tanpa pernikahan, without any marriage, there is no children, no descendant. So that's the number one purpose. Not just to conquer the fish and the birds. Tujuan utamanya bukan menaklukkan burung dan cacing dan ular dan batang melata tanaman. No, that we may produce descendant, anak cucu. Amin. So dari semua ciptaan Allah yang paling penting yang mana? Yang kelas tertinggi yang mana? Ikannya atau manusia? Betul. Lihat kiri kanan kalian, gini-gini paling mahal loh buat Tuhan. So jangan hina aku kau. We are the highest species God ever created. Ada amin? So pada waktu kita menghidupi sabat, di dalam slide-nya, pada waktu kita menghidupi sabat, kita menjadi serupa Allah. Isn't that amazing? Orang menuntut mesti mengasihi, mesti sabar, ngampuni, ini aja dulu. Because without sabat, you cannot forgive people. Without sabat, you cannot love your enemy. Nggak bisa. Without sabat, you cannot say I love you to your spouse. Kamu gak bisa mengatakan saya mengasihi engkau, kekasihku, sayangku. Bisa dipanggil dear, bisa dipanggil madu, bisa dipanggil cayang-cayang, whatever. Lama-lama itu menjadi embel-embel doang, tapi tidak menyalurkan cayangnya. Padahal semua manusia butuh tati tayang. Right? So the Sabbath has to be 24 hours per day, in one day, in 1 week, one time only. Dalam 1 minggu kalian mesti punya 1 hari penuh, 24 jam untuk stop. Artinya stop, ya stop. Tidak mikirin pekerjaan, tidak ngurusin pekerjaan, WA masuk, message masuk, minta dikirim barang, tidak dijawab. Kenapa begitu? Sebab kita percaya Allah yang berkuasa mengatur hidup kita. Do you believe God is in control? You? Then turn off your engine. Matiin search engine kamu. Namanya search engine itu namanya smartphone. Kalau kita percaya Allah menjaga hidup kita, menjaga keluarga kita, menjaga ekonomi kita, dan kita mesti kasih keluasaan kepada Allah untuk bisa punya waktu hanya bersama kita. Di dalam Sabat, kalian melakukan solitude silence lebih panjang. Kalau biasanya 2 menit, sekarang 10 menit. Kalau biasanya baca ayat hanya dengerin khotbahnya pendeta, sekarang buka Alkitab sendiri. You don't listen to YouTube, you don't listen to Spotify, you don't listen to any social media to hear the word of God. You listen to God personally. That's Sabbath.
Oke? Memelihara Sabat adalah sesuatu yang counter culture dan sangat sulit. Sangat sulit sekali because our brain has been wired. Life is about productivity. Kenapa kok Sabat itu susah? Karena hidup ini adalah identitasnya adalah identik dengan productivity. Kalau Anda dianggap orang yang productivity-nya tinggi, berarti Anda orang pintar dan orang sukses. Enggak ada ayatnya. Sama sekali. Ayatnya juga enggak ngomong, di dunia orang sukses juga enggak ada kayak gitu. Oke, Anda pernah mendengar bisnis di mana passive income? Orang yang melakukan passive income enggak ngapa-ngapain kan? Enggak harus ke kantor tiap hari kan? Kapan aja dia mau kerja, dia bisa kerja kan? Kapan dia butuh duit, dia jual, right? Tapi nggak harus kan terikat, right? Kalau itu mereka sudah melipir ke passive income, berarti mereka butuh istirahat dan butuh waktu dengan keluarga. And any Sabbath you cannot take randomly, you have to prepare for Sabbath. Sabat tidak bisa diambil secara berantakan, secara maunya kalian, harus dilakukan secara ritme, harus menjadi irama. Karena pada waktu Anda Sabat, Anda adalah inti daripada menjadi murid Kristus. So if we are a disciple of Jesus, we are walking like Jesus, we live like Jesus, kita akan menjadi pengikut Kristus, and Jesus datang ke bumi, Matius 7, tidak untuk membatalkan hukum Taurat. Yesus datang ke bumi untuk menggenapi hukum Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Tidak ada satu iota titik dibatalin. Berarti Yesus menggenapi Sabat. Jesus is Sabat. So kita akan melihat di kitab Markus di Perjanjian Baru, bagaimana sih hidupannya Yesus. Kalau di Perjanjian Baru apa masih ada? Bukankah ini di Perjanjian Lama aja? Well, Jesus came not to cancel the law. He didn't come to cancel the book of prophet or Psalm, but he came to fulfill the law. And pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, Sabat become a law. Kalau Anda tahu di Kejadian 2 itu bukan hukum Taurat loh. Kejadian 2 adalah bagian firman 2 pasal satu-satunya yang di seluruh Alkitab 66 buku, hanya 2 pasal ini di mana Allah dan manusia berhubungan sempurna tanpa ada hukum Taurat. At all. Oke. So, kita lihat di slide 49. Bagaimana dengan pengikut Kristus di abad 21 ini? Apakah sifat Allah Tritunggal berubah di Perjanjian Baru? Does God change in the New Testament from the Old Testament? Apakah Tuhan berubah? Di Markus 2 kita baca sama-sama. Di sini ada lidah murid Kristus kan? Kita latihan jadi murid ya. 2, 3. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya. Orang-orang siapa? Orang yang Fartusi ya. Memang jauh, minus 100 juga gak kelihatan apa-apa mereka. Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Dan jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud? Ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Ayat 27, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari. Jesus is for relationship. Jesus is not for religion. Yesus adalah untuk hubungan intim, bukan untuk agama. So, Sabat bukan ketentuan yang mengikat mencekik kalian. Sabat adalah kado. Di mana kalian bisa stop kerja, stop mikir. Di mana kalian bisa hidup tenang dan tidak tertekan sama sekali. Kita lanjutkan di Matius 12. Sabat menjadikan kita berhati penuh belas kasihan dan penuh kasih.
Bukan kamu yang ubah loh. Anda mesti berada dengan Tuhan untuk kasihnya masuk ke kalian, untuk compassionnya masuk pada kalian. Jadi orang yang kurang kasih sayang, kurang berbelas kasihan, itu karena kurang bensin kasih. Your love tank is empty. So you need to infuse, perlu diisi lagi tiap hari untuk love tanknya diisi dengan kasih. Karena setiap kali ada orang bikin kamu tersandung atau kamu nyandung orang atau kamu berdosa, love tanknya bocor. Kalau love tanknya bocor, Anda akan tidak bisa keluar damai sejahtera, sukacita, kasih, itu enggak keluar sama sekali. Yang keluar adalah kekeringan, kegersangan, kasar, marah, kecewa, dendam. Sampai 25 tahun. Seperti Esau terhadap Yakub. So, jangan pikir kepahitan itu hanya untuk beberapa hari saja. Bisa puluhan tahun. Karena orangnya tidak sadar diri. Batangkinya sudah kosong. Kita baca di Matius 12 ayat 10 sampai 12. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Dan mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Jadi belum tentu orang-orang yang ketemu sama kamu tuh baik loh sama kamu ya. Sekalipun ada di satu organisasi sinode gereja. Sekalipun ada di satu carousel. Jangan asumsi orang itu baik. Baik itu relatif. Belajar dari Yesus. Yesus selalu diketemui orang untuk dipertanyakan. Atau dipersalahkan. So kalau Yesus gak discerning. Tapi Yesus maha tahu. Dan kita dengan Yesus dalam kita bisa menjadi seperti ini. Ayat 11. Tetapi Yesus berkata kepada mereka. Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba. Dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat. Tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. So pada hari Sabat kamu menjadi tenang jiwanya, kalem, tidak pikirannya nggak kacau dengan urusan-urusan yang tergantung, outstanding matters in your mind. Sehingga nggak bisa fokus dan nggak punya belas kasihan. Tapi kalau kamu stop dan berdiam, dan hadirat Allah ada di dalam kamu ngisi, terus netes, terus. Apa yang ada di kamu akan keluar. Pada hari Sabat pun, saudara seiman kita jatuh kepalanya, geger otak, black out. Kamu akan tinggalin, kamu akan datangin dia. Not because keharusan, but because of compassion. Jadi sifatnya Allah tidak ada di kita. Sampai kita memeluk yang namanya karakter Allah diizinkan manifest. Yang ada karena Allah dalam kita untuk menggerakkan kemauan kita to rest, to stop. Oleh sebab itu saya tulis di sini bahwa Jesus is Sabbath. Because He is the Lord of Sabbath. So Sabbath itu you don't have to do Sabbath, but you get to have Sabbath. Kalian gak perlu dipaksa melakukan Sabat. Enggak, Sabat itu dikasih. Mau diambil syukur, enggak diambil kamu sakit. Itu aja pilihannya. Jadi kalau kita sakitan berturut-turut, minta disembuhkan, minta didoakan, percuma. Obatnya cuma satu, diam. Oke, nanti kita baca, saya kutip dari apa yang John MacComer tulis. So let's read Luke 13, Lukas 13 ayat 14 sampai 17. Katakan sama-sama, 2, 3. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu dia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari loh untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Jangan pada hari Sabat. Kalau bisa mendapat kesembuhan jangan Sabat, Sabat stop total. Ini orang yang melihat Sabat, kado dari Tuhan, the gift of God, he treated like a choking law. Oke? Berapa dari kalian, siapa yang lagi jatuh cinta? And cintanya terus lagi jatuh-jatuhan. Berjatuhan maksudnya, jantung-jantungnya jatuh terus. How many of you are falling in love? And setiap pagi hanya melihat bintang-bintang, jantung-jantung, hati-hati gitu, Valentine's heart, merah-merah bertebaran. Siapa yang masih kayak gitu? Atau sedang musuhan? Silent treatment. Nah kalian lagi jatuh cinta, apakah kalian akan kepingin bertanya, kamu sukanya apa sih? Apa yang kamu gak suka?
Jadi bagi orang yang lagi jatuh cinta, yang sedang saling mencintai, to know what they like and they don't like is not a choking discipline law. Itu bukan menjadi hukum yang, aduh gini-gini gak bisa, gini gak bisa. Itu kalau pasangan udah sampai gitu, udah habis tangkinya pecah. Bukan kosong aja, pecah. Nangkep ya? Tapi kalau kasihnya masih banyak, justru diinterogasi terus. Kasih tahu dong, kamu kalau pagi sukanya gimana, kalau kamu tidur kayak apa, kamu suka ngupil nggak, kamu suka korek-korek kuping nggak di depan tamu, kamu cuci kaos kakinya berapa tahun sekali. Semua kayak gini-gini, makanan sehari-hari kamu apa, snack kamu apa. Itu kayak menjadi suatu penemuan, like Discovery Channel, discovering the person I love. Oke, dibikin daftar, dia gak suka ini, dia gak suka itu. Amit-amit makan rujak cingur, amit-amit makan hidungnya sapi, amit-amit makan usus babi. We love the pig, Miss Piggy, but we love the pork better, And gak suka makan-makan yang fat-fat karena takut kolesterolnya gak seimbang. Oke, dicatetin semua. Dan kalau masak pasti sesuai dengan apa yang dia bisa cocok buat kesehatan dan buat kehidupan dia. Apa yang dia mau, peraturan yang dia atur, yang dia suka, jam berapa mesti tidur, jam berapa mesti bangun. Wah, diikutin terus loh. Tapi itu karena cinta. Begitu cinta hilang, cerewet banget sih, ini gak bisa, ini gak bisa, ini gak bisa. Anda ngerti ya? Katakan, oh gitu tuh, gue baru sadar tentang diri gue kayak gitu. Ternyata bukan isu karena saya kejam dan jahat ya. Memang tangkinya sudah apes. Sabat adalah waktu di mana apesmu diisi oleh Allah sendiri. Because God is love. Gak ada orang Kristen datang ke gereja walaupun lukanya luar biasa, trauma kayak apa. Gak ada tujuannya bunuh sesama, gak ada loh. Correct? Nobody on purpose want to come to church to kill somebody, right? But they wounded, but they don't want to purposely hurt somebody. Betul? Bahkan banyak sering kali kita menyakiti orang kita gak sadar kan? Right? Nadanya, gaya bahasa tubuhnya, body language, our tone of voice, mata kita melotot. Betul gak? Siapa yang takut sama mata saya kalau saya marah? Ayat 15. Katakan sama-sama. Tetapi Tuhan menjawab dia katanya. Hai orang-orang munafik. Enak gak disebut gitu sama Tuhan? Makanya kalau mau pakai kata-katanya Yesus, make sure konteksnya cocok gitu loh. Hai orang-orang munafik. Bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawa ke tempat minuman. Buat dia makan rumput, betul apa tidak? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham, descendant of Abraham, child, daughter of Abraham. Sama dong kayak kita semua. Dan waktu dia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Dan semua orang yang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Saya mau tanya, perkara mulia itu dasarnya akarnya apa? Belas kasihan bukan? So the law is for mercy, for compassion, not for proving that you are perfect. Di kerajaan surga tidak ada perfeksionis. Matius 9 ayat 13. Kita pelajari lagi. 2, 3. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang. Jadi di dalam tubuh Kristus, dalam gereja lokal isinya orang apa? Orang benar atau orang berdosa? Jadi kalau Anda tersandung kiri sama kanan ya Anda gak baca Alkitab ini. Anda kalau baca firman apa kata Yesus, Anda berkata, ya kamu seberdosa gue juga ya. Dan aku pernah disembuhkan, aku pernah diselamatkan, aku pernah dipelepasan. Kamu juga bisa loh. Kalau ada kasih Allah, kalian akan empati. Anda tidak akan menghakimi, tapi akan empati. Ya kan? So Jesus is not seeking for the righteous, he's seeking for the sinner. He's not looking for the healthy, he's looking for the sick. So thank God for a
holy hospital. Ada amin? Apa itu rumah sakit suci? Gereja lokal. Amin. So Eugene Peterson berkata seperti ini. Sabbath is not primarily about us or how it benefit us. Sabat itu bukan yang utamanya itu tentang kita atau untuk menguntungkan kita. It's about God and how God form us. Tapi ini waktu untuk kita merenungkan Allah dan bagaimana Allah telah sampai hari ini membentuk kita. I don't see any way out of it. If we are going to live appropriately in the creation, we must keep Sabbath. Saya nggak melihat ada jalan keluar loh. Bisa nggak Sabat tuh nggak mungkin. Kalau kita betul-betul mau hidup dengan cara yang sesuai dengan penciptaan yang kita pelihara Sabat. Ingat Kejadian 1 ayat 26, we are created in the image and likeness of God. No other way but become like Jesus. And pada waktu kita menjadi serupa Yesus, we live like Jesus live. We live like God live. He work and stop. He work and stop. Demikian pula kita. Work and stop. Okay? So one of the great dangers of faithfully observing Sabbath is legalism. Salah satu bahaya dengan kita memelihara Sabat dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh, akan membuat kita menjadi orang yang legalistik. Anda mau lihat kalau orang legalistik kayak apa? Anda tanya sama teman-teman di sel, kamu Sabat loh, kamu praktek ya. Aku Sabat kok. Nah itu legalistik. Karena tujuannya Sabat bukan untuk melakukan. Tujuannya Sabat to become. Bagaimana kita menjadi serupa Allah. Oke? Okay? Dan Yesus percaya sekali dengan Sabat. Sampai dia berkata kepada murid-muridnya. Buka ke Markus 6 ayat 31. Let's open Mark 6:31. And he said to them, come away by yourself to a desolate place and rest a while. For many were coming and going and they had no leisure even to eat. So di Markus 6 ayat 31 setelah murid-muridnya kembali and all the disciples just came back and mereka reporting kepada Yesus. Wow, setan pada lari loh, aku pakai namamu kita usir setannya keluar loh, yang sakit sembuh, yang buta melihat, yay. And the response of Jesus is, Markus 6:31, apa responnya Jesus? Let's come away, let's go to a desolate place and let's rest immediately. Beda gak sama penginjil yang berapi-api? Coba gembalamu penginjil berapi-api. Begitu kamu menangkan jiwa, yang bertobat 100, yang pelepasan 500, yang buta melihat 1000, yang tuli 2000. Wow, mari kita buka lagi besok KKR tempat lain. Betul gak? Maju lagi, betul? Kalau Yesus, apa responnya? Markus 6 ayat 31 dong, buka. What did Jesus do? Come to a quiet place. So that we can be alone. Kalau memang Sabat dan menyendiri dengan Tuhan itu gak penting, ngapain dia ngomong kayak begini? Ini kontras loh sama saya. Kontras dengan gereja yang wow, come on, reach out, we're gonna reach 1,000 member of the church. Kita akan punya kebaktian kedua, kebaktian ketiga, 5,000 kita akan jangkau dalam waktu 1 tahun ini. Penginjilan akan dilakukan sekian ini. Dan begitu pulang, atur, bikin tim. Di sini selama saya jadi Kristen, as long as I know I become a Christian, as long as I know I become a minister, I never heard this. This just passed by your head. Buat orang dunia, dan saya orang dunia mantannya. Saya keluar dari dunia. I come out from the darkness of the world. Where in the world, productivity, achievement, accolade is everything. Termasuk berapa jiwa yang kau menangkan. Is everything. But Jesus, the condition of the disciple is everything. Kesehatan jiwa muridnya lebih dari segala-galanya. Buat apa kamu menangkan dunia tapi kehilangan nyawamu? Baru ngerti saya ayat itu.
Kalau nggak ada ini aku nggak ngerti. Markus 8 ayat 36. Coba baca sebentar. Let's read Mark 8 verse 36. If we don't understand, we never read, bypass over our head, Mark 6:31, we won't understand Mark 8:35, 36. Markus 8 ayat 36. Katakan sama-sama. Murid-murid Tuhan yang terkasih, kita latihan ya. Jadi murid ya, latihan. Practice makes possible. Katakan practice makes possible. Ya, practice makes permanent. No, practice makes possible. Okay? Practice doesn't make perfect either. Okay? Katakan sama-sama. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Wah, 5.000 orang di Serang dimenangkan. Wah, 1.000 orang di Jambi dimenangkan. Buat apa semuanya kamu miliki, but you lost your life? Itu orang kecapean ini. Burnout namanya. Aduh, ada Injil-Injil yang Yesus ngomong, aku gak ngerti. Dan kita gak pernah khotbah jadinya. Karena belum ngidupin. Nanti kamu sakit diabetes, ntar kamu sakit asam urat, nanti kamu sakit jantung, tekanan darah tinggi, kamu sakit ulcer, sakit MAS, segala macam. Because you're not resting. Nah sekarang balik ke Markus 6 ayat 31. Lihat ritmenya Tuhan. Markus 6 ayat 31, katakan sama-sama. Yuk murid Kristus, 2, 3. Lalu ia berkata kepada, siapa ia? Ia itu siapa? Yesus. 2, 3. Mari ke tempat yang sunyi. Supaya kita sendirian. Ngomong sama kiri kanannya, Tuhan seneng rame-rame sama kita tapi sendirian. Bukan berduaan. Rame-rame dalam komunitas, but with God. Lanjut. Supaya kita sendirian dan so Yesus mengajak mereka. Kalau Anda mesti baca verse 30. If you read verse 30 and before that, all the disciples just came back casting the devil. They do evangelism ministry. Wow, gila-gilaan. And when they come to Jesus, Yesusnya ngomong begini. Mari yuk kita ke tempat sunyi supaya kita sendirian. Yuk istirahat seketika. In the English is let's take a rest immediately. Kalau dia nggak pakai kata seketika, if he doesn't use the word immediately as an adjective there, then it's not necessary. Tapi karena ada kata seketika, perlu. Sangat perlu. Sebab begitu banyak, memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka nggak sempat, ayat 32. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat. So we have to have a solitary place where we can be alone with God. Ini Yesusnya yang ngidupin. Kita pengikut Yesus bukan? Lihat Mazmur 127 ayat 5. Buka Alkitabnya ya. Even God grant us sleep. Berapa dari Anda tahu bahwa tidur itu kemewahan? Angkat tangan. Wah buat saya kemewahan man. To be able to sleep for 8 hours is rich man. Kaya lah gue. Right? Biarpun aku gak pakai berlian 8 karat gak apa-apa. Pakai 8 karat berlian kan gue karatan karakternya. Mendingan pakai 8 jam kita tidur ya. And ya. Berbahagialah 2, 3. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. And ia tidak akan mendapat malu apabila dia berbicara dengan musuh-musuh. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Berarti ini kan kenyataan hidup ya. Nyari kerjaan, nyari proyek susah kan ya. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Lingkari gede-gede. Kado dari Tuhan tuh bobo. Tapi jangan bobo di depan saya. Penghinaan berat. Boboknya kalau Tuhan kasih. This is the time to be with God, not to be asleep. In Psalm 127 verse 2, ESV, it is in vain that you rise up early and go late to rest. Eating the bread of anxious toil. Makan pun dari makanan yang kita terima uangnya dengan kecemasan. For he gives to his beloved sleep. Udah disayangi, dikasih bobok lagi. Jadi kira-kira yang paling mahal apa?
tidur atau dapat uang banyak? Punya uang banyak gak bisa tidur. Wah, orang termiskin di dunia. So, never make observing Sabbath legalism. So, bagaimana apostle dengan dokter, suster rumah sakit, polisi, dokter jaga UGD, atau mereka yang harus bekerja di hari Minggu? What about them? When is their Sabbath? Kapan tuh sabatnya mereka tuh? Minggu? Gak mungkin. Kapan sabatnya mereka? So saya belajar dari Rasul Paulus di Roma 14 ayat 1 sampai 17. Ternyata Rasul Paulus mengajarkan Anda bisa pilih hari apapun untuk sabat. You can choose any day and protect that day. Proteksi that day. You cannot change date when you want to have Sabbath. It has to be a fixed day. Tidak bisa dengan random, must be rhythmic. Okay? So Yesus mengobservasi Sabat, tapi dia juga sembuhkan orang sakit. Dan dia juga khotbah pada hari Sabat. Kalau itu menolong dengan belas kasihan, tapi bukan nerima schedule untuk diundang supaya dapat persembahan, supaya terkenal. Semua orang suka sama Ibu Indri kalau pastor yang khotbah. No, I don't like to be famous, I need to rest. So dianjurkan, suami istri dianjurkan memilih hari Sabat bersamaan. Gak bisa suaminya Sabat, istrinya jaga toko. Istrinya Sabat, suami jaga toko. Gak bisa. You do it together. Saya kutip dari Mark Comer. This is very good. And saya setuju ini menjadi patokan yang terus saya pelajari. So if you have the book Practicing the Way, nggak ada di sini. John Mark Comer bikin 2 kolom. Okay? Satu kolom restfulness, and satu lagi kolom restlessness atau tired alias capek. And saya baru pelajari dari apa yang diulas sama si John Mark Comer. Okay? And dia berkata, when you feel with restfulness, you have a clarity of mind. Kalau kita penuh dengan cukup istirahat, pikiran kita jernih, gak butek. Kalau kita capek, tidak ada restlessness itu tidak ada rest. Pikiran kita kacau dan banyak pikiran ngalur ngidul. Ini belum dipegang, ini bagaimana. Gak bisa tenang sama sekali. When we are restful, we full with gratitude. Saya ini orang yang gak bisa pura-pura ya. Walaupun Allah berkata 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dikatakan bahwa ucaplah syukur senantiasa. Karena ini kehendak Allah. Tahu ayatnya? Right? 1 Tesalonika 5:18. Give thanks to the Lord because this is the will of God. At one stage I preach. Satu hari saya khotbah gini. Kalau betul-betul kamu gak tahu kehendak Allah. Ini loh ayatnya. Suruh give thanks. Berapa dari Anda pas dengar itu kayak rasanya hang? Enggak ya? Pikiran lagi judek. Anak bikin jengkel tadi pagi. Masak sarapan tumpah. Kesiram garam. Anda disuruh ucap syukur atas kehendak Allah, kira-kira gimana? Perlu nggak diproses dulu garamnya keluar dari kita? Perlu nggak? Perlu nggak ngomel-ngomelnya keluar dulu? Oh tapi jangan ngomel, dosa loh. Nah itu legalisme. Untuk ngomel itu human. But the most important thing sekarang kalau dibentuk ototnya, kalau melakukan sabat, kalau melakukan solitude silent dan tidak melakukan karena mau buktikan apa-apa. Kamu lakukan because you love God. Karena kamu mau mencintai Tuhan. Kalau udah hilang cinta mula-mulanya, please. Just do it, ngomong dengan seperti ini. Makanya doanya simple. Gak banyak ngomong, gak boleh minta, gak berbahasa roh, gak minta apa-apapun, gak ada. Datang ke Tuhannya simple. Ini aku Bapa. Aku mau berada bersamamu. Dan kalau engkau datang kepada Tuhan lagi marah luar biasa, kamu lakukan exploration iceberg.
Kamu lakukan pertanyaan kepada dirimu. Apa yang bikin kamu marah sekarang? So kamu pisah dari nasi yang sudah kebanyakan garam. Bahkan kecap asin dikasih cuka kan udah gak bisa makan kan ya. Jadi udah terlambat. Gak ada makanan. Kesel. Dimarahin sekalian. What can you do? You return to God. Tarik napas. Keluarin sedihnya. Keluarin marahnya. It's only take 2-3 minutes. Bahkan anak buah dari penerusnya Peter Scazzero, Riz Velodas prakteknya 45 second. Just ask yourself, 45 second. Kamu bisa dikasih Tuhan, hadiratnya ganti rasa tertuduh. And ini a practice. This is a discipline. Daripada hanya bisa mengeluh, nggak bertanggung jawab, bikin tanggung jawab dilempar ke orang lain. That's bad. Nggak ada solusi. Solusinya tetap balik ke Tuhan. Oke? Apa yang dikejar? Restfulness. Selalu istirahat yang dikejar. Nanti kalau udah istirahat, jiwanya tenang, enak. Kita mengucap syukur, ekspresi gak usah dibelajarin. Dan tidak legalistik. Sama sekali gak legalistik. Oke? Kalau kita capek, isinya envy, trust. Percaya sama Tuhan tapi penuh dengan sirik, iri. Kalau kita penuh dengan rest, we have trust in God. Gampang percaya Tuhannya. Kalau capek, pasti anxious. Pasti cemas. Jadi orang yang cemas, ini gimana, itu orang lagi capek. Jiwanya nggak istirahat sama Tuhan. Oke, makanya punya smartphone itu bahaya banget. Smartphone ekspresi total. I don't need you God, I trust my own strength. Oke, so kalau kamu restless, kamu tired, kamu confused, kamu pikirannya kemana-mana. Akibatnya kalian hidupnya penuh dengan kecemasan. Nah yang ini nih. I read a book called Margin. Ini di buku tidak ditulis sama pendeta atau apapun. Ini ditulis oleh pengusaha. Pengusaha Kristen. Very famous. Nanti minggu depan saya bawa bukunya ya. If you have margin artinya you have space. Kamu sediakan ruangan buat Tuhan. Kalau kamu restful, kamu selalu ada tempat buat Tuhan. Selalu ada tempat untuk dirimu. Kalau kamu capek, padat, buru-buru. Oh ya, dikasih instruksi pun buru-buru nerimanya, dengernya. Kalau kamu penuh dengan restfulness, hubungannya dalam. Pertemanan kita dalam, bukan permukaan. Ngomong apa adanya, gak takut. Karena kita diterima. You have a deep, meaningful relationship. Okay? Kalau kamu capek, maunya menyendiri. Dan pertemanannya shallow, sangat dangkal. Kalau kalian itu full of rest, your relationship with yourself, dengan dirimu, with God, with others, sangat-sangat akrab, hangat, dan intim. Jadi kalau kamu susah berdoa, susah dekat sama Tuhan, the key is restfulness. Bukan ada urapan apa enggak. How many of you know, if you are too tired, we cannot pray. Kalau kita kecapean, mau doa pun enggak bisa. Dipaksa pun enggak bisa. Kecuali kamu agamawi dan legalistik. Kecuali Farisi kita. Tapi kalau kita tenang jiwanya, enak ngobrol sama Tuhan. Berada sama Tuhan itu kerinduan. Makanya Daud selalu berkata di tengah peperangan. Satu hal yang kupinta, diam di bait Allah. Itu bukan agamawi loh. Memang hubungannya tenang dia. Daud itu bisa tenang di tengah badai. Gila gak tuh? Nah itu yang kita mesti belajar. That's what we have to learn from the book of Psalm. How David can be so in love with God in the midst of full of warfare, accusation, hatred from his enemy. And he's in love with God. Okay? Tapi kalau kita capek, doa juga buru-buru, bahkan absent-minded. Kalau kita penuh istirahat, kita sabar, enak mengampuninya. Tapi kalau kita capek, pikirannya udah penuh, jiwanya nggak istirahat, moody dan mudah teriritasi.
Makanya kalau apostle bilang saya lagi emosi tinggi ya, jangan ditantang. Justru ditolong. Ada apa yang bisa dibantu apostle? Baru saya merasa dikasihi oleh jemaat. Tapi kalau jemaat nuntut saya mengasihi engkau non-stop 24 jam sempurna, kamu bukan manusia. Gelar saya tidak membuat saya manusia berbeda. Kalau kita full of restfulness, we work from love. Kita kerja dari hati yang mengasihi. Bukan hati yang cari kasih. We contribute instead of demand. Kalau kita penuh dengan restfulness, we work as contribution, not for personal gain. Drastik gak deh? You can do a screenshot. Kalau nggak punya buku Practicing the Way, you can do the screenshot. Ini dari John McComber. So, what God desired for us is to have rest by design. Kita ini dibikin oleh Tuhan untuk rest. Emang desainnya kayak gitu. Bukan parno. Bukan panic attack. Bukan. Itu bukan dari Tuhan itu. Okay? Why do we Sabbath? Kenapa kita melakukan Sabat? Karena Sabat perintah. Di bawah kitab Keluaran 20 udah perintah. Kalau di Kejadian, nature kita. Anda lihat bedanya? Ya, kepribadian kita, kepribadian Allah, Sabat. Work, rest. Tapi begitu orang Israel keluar dari Mesir, 430 tahun mereka menjadi engine, tool of production bagi Firaun. Mereka nggak tahu yang namanya istirahat. Not. Mereka nggak tahu sama sekali. So Allah memberikan pada mereka hukum Sabat. Okay? So what is the Sabbath? Sabbath has rhythm. It is not random. Sabat ada iramanya. Tidak acak. Random artinya acak. Nomor 2. Sabbath is a day of worship. Anda menyembah Tuhan. Jemaat kita di Bali, saya ditanya. Terus kalau Sabat 24 jam gak kerja, kita selalu ngapain? Here. Istirahat. Bangunnya siangan. Kalau rumahnya punya kebun, jalanin kebunnya. Ucapin syukur sama Tuhan, kebunnya bagus banget, bunganya di mana-mana. Bersyukur hidupku sampai hari ini dipiara Tuhan. Ajak ngomong Tuhan. Buka Alkitab, spend time more, longer time with the Bible. Ambil waktu solitude silence, biasanya 2 menit, setengah jam. That is not a day off. Bukan hari off kantor. Karena kalau kamu bikin itu sebagai day off, kalian akan ngurusin kerjaan sehari-hari. Mesti ngambil barang, mesti ke pasar, mesti beli buah, mesti ngambil ini, ngurusin admin kantor yang kurang sedikit belum kelar. Itu day off. And Eugene Peterson call it to be a bastard Sabbath. Sabat haram. Sabat artinya stop. Because God is like that. Karena Allah seperti itu. Dan kita diciptakan serupa Allah, bukan? So number 3, Sabbath will either be a gift. Sabat akan apa menjadi kado atau menjadi disiplin. Sabbath. Seorang penulis namanya Abraham Joshua Heschel. Dia menulis bahwa Sabbath adalah restlessness to rest. Restlessness to rest yang di slide sebelumnya itu judulnya ini sebetulnya. This guy is the best rabbi yang pernah hidup. Abraham Joshua Heschel berkata seperti ini. Banyak quote-nya dia. He observed, unless one learns how to relish the taste of Sabbath while still in this world, kecuali seseorang mengerti bagaimana menikmati, realis itu menikmati, enjoy, menikmati makanan. Cita rasa Sabat. Sementara masih di dunia. Unless one initiated in the appreciation of eternal life. Kecuali seseorang menginisiatifkan
untuk aku mau menghargai kehidupan kekal yang Allah kasih ke kita. Didn't Jesus say, bukankah Yesus berkata, pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan? Tapi aku, Yesus datang untuk memberi kamu hidup dan hidup berkelimpahan. So he wants you to taste the eternal life. Dia mau kita ngicipin kecap eternal life. Unless one initiated in the appreciation of eternal life, one will be unable to enjoy the taste of eternity in the world to come. Kalau sekarang di bumi nggak bisa menghargai kecapan nikmatnya, kayak Daud berkata, David says in Psalm 34, taste and see how beautiful is the Lord. Kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan. Kecuali kamu bisa diinisiatikan untuk menghargai kecapan, aduh indahnya hadirat Tuhan, hidup kekal tuh kayak gini tuh. Tidak ada satu orang akan mampu menikmati kecapan hidup kekal di dunia yang akan datang. Kamu gak akan kepikiran surga loh. Makanya kamu kepahitan muter-muter di padang gurun yang sama. Kalau kamu fokus kepada the eternal world to come, gak mungkin kepahitan lama-lama. Kalau gak kepahitan gak mungkin, kita bukan manusia. Lanjut. Masih same paragraph, still from Abraham, Joshua Heschel. We are simply naive if we think that having wasted or squandered the many good gift of this creation, kita tuh polos banget loh. Okay? Kalau kita berpikir setelah buang-buang, sia-siakan begitu banyak karunia, kado-kado pemberian Allah yang bagus-bagus dalam ciptaannya. We will not do the same with the gift of this creation. We will not do the same with the gift of heaven. Kalau ciptaan Allah yang bagus, yang mahal, yang mulia, yang ada di bumi, kita sepelekan, gak dianggap. Ya kita tidak mungkin bisa menghargai ciptaannya Allah. Akibatnya semua pemberian dari surga tidak akan kita hargai. Termasuk Sabat. To me, Sabat is a gift. It's not a have to. It's a receive. Not a must to. So Sabbath practice, Abraham Herschel, and this is a quote by Norman Wirsbach from the book The Living the Sabbath, Discovering the Rhythm of Rest and Delight. Dia menulis seperti ini, Sabbath practice on this view yang tadi di atas, is a sort of training ground for the life of eternity. Jadi sebetulnya praktek Sabat itu dengan pandangan seperti yang disampaikan Abraham Heschel, itu semacam tempat latihan untuk hidup di dunia kekal. Prakteknya sekarang dengan Sabat. A preparation for the full reception and welcome of the presence of God. Mempersiapkan diri kita untuk disambutnya kita waktu kita meninggalkan bumi. Dan kita di welcome oleh hadirat Allah. Nanti di surga cuma ada hadirat Allah loh. Kalau di bumi gak suka, kamu betah di surga. Basically that's what he's saying. Okay, so you can get the book from Norman Wirsbach, Living the Sabbath, Discovering the Rhythm of Rest and Delight. So, dengan demikian, Sabbath is not a day off. Sabbath is not a me time. Sabbath tidak ada urusan dengan me time. Anda tidak Sabbath pergi ke Starbucks, cari tempat sunyi, mainin musik, dengerin musik sendirian, gak ketemu orang, baca buku, hanya baca buku-buku novel, segala macam. But you are apart from God. That's not a me time. Okay, seperti saya katakan tadi, Eugene Peterson's word, a day off is a bastard Sabbath. Ada 4 praktek Sabat. Tulis ya, Anda tulis. Ngapain sih kalau Sabat itu? Nah orang-orang yang biasa udah kayak engine on the run, udah kayak kuda stallion. Nah ini prakteknya kayak gini. Anda bisa mulai seperti jadwal jam orang Israel, Jumat jam 6 malam selesai, Sabtu jam 6 sore. Atau Sabtu jam 6 sore selesai, Minggu jam 6 sore. So jam 7-8 kalian bisa makan bersama, siapin untuk persiapan anak-anak Anda untuk ke sekolah besoknya. Tetap bisa kerja lagi. Okay. Number 1, you stop. Anda stop. Karena Allah yang bertahta atas langit, bumi, alam semesta semuanya. Everything is under His control. Kita terbatas, but we are limited.
So we are invited, kita diundang untuk lepaskan kendali, lepaskan kontrol, dan serahkan hidup kita total kepada Allah. Gara-gara ini saya mengerti Maleakhi 3 ayat 10. Kamu sudah merampok Allah. Saya bilang, gak bayar perpuluhan ngerampok Allah. Maksudnya ngerampok kayak apa sih Tuhan? Kamu ngerampok alat yang aku butuh untuk aku berkati kamu. Sampai kamu mesti cari berkat sendirian tanpa aku. Tapi kalau kamu bawa perpuluhanmu, aku punya alat yang ada di kamu, segitu 10% aja untuk aku bekerja buat kamu. Same thing kalau kita gak sabar. Kita mau pegang semua hidup kita, gereja kita mau atur sendiri, cara sendiri, bagaimana melakukan melayani jiwa-jiwa, cara sendiri. Well you know, paling orang-orangnya luka. Tapi kalau Tuhan yang ngatur beda. Yang kedua, setelah stop, you rest. Kamu istirahat. Setelah stop, kita istirahat. Dari mikirin pekerjaan dan dari segala aktivitas melakukan kerjaan. Ini ketikan satu jari, jadi maksudnya kerjaan, bukan kerjakan. Oke, so kita stop untuk istirahat. Yang diistirahatin apa sih? Well, belum tentu badan istirahat ya. Karena saya bisa senang sama Tuhan, saya bisa dansa di hadapan Tuhan, saya bisa menari di hadapan Tuhan. Yang istirahat tuh pikiran. Slow down itu pikirannya, bukan kecepatan jalan. Yesus gak pernah kurang tugas kerjaan Bapaknya kepada dia. Gak pernah dikurangin supaya dia slow down. Justru pekerjaannya Allah Bapa kepada Yesus penuh. Tapi dia lakukan dengan kalem. Because he practice slow down. Okay, stop thinking about your work. Nanti saya quote apa yang saya dapat dari Ruth Haley Barton. Nomor 3, you delight. Kamu nikmati, bergembira dengan keluargamu. Dengan kamu mengurangi tempo atau slow down supaya dapat menikmati semua yang Allah sediakan. Yang keempat, we contemplate. Stop, rest, delight, contemplate. Contemplate artinya just being with Jesus. Kita mencari yang gak kelihatan di dunia yang kelihatan. 2 Korintus 4 ayat 6 sampai ayat 8. Untuk mengetahui jalan-jalannya Allah yang tersembunyi. You know the ways of God are hidden. Tentang mujizat kehidupan itu yang ada di sekeliling kita. Itulah karunia Allah. So, what is the Sabbath then? Sabbath is worship. Nggak ada urusan sama nyanyi di sini. Henry bisa nyanyi, Stephen bisa main drum, Weda bisa bolak-balik, mau main gitar, mau ngatur acara gereja bagaimana, mobilisasi, Natalie bisa nyanyi, singer bisa nyanyi. Dengerin baik-baik. You know they need rest. Mereka tetap manusia butuh rest. Worship is not singing. Worship is rest. Being with God. So it is, saya quote ya, it is indeed a unique occasion at which the distinguished word kados is used for the first time. Abraham Heschel Joshua yang ngomong ini. In the book of Genesis, at the end of the story of creation, how extremely significant is the fact that it is applied to time. And God blessed the seventh day and made it holy. There is no reference in the record of creation to any object in space that will be endowed with the quality of holiness. Anda nangkep gak ini? Ini si Abraham Heschel yang ngomong. Sahabat itu memang unik. Kalian tahu gak? Sahabat itu hari ke-7 kan? Betul gak? So pada hari ke-7 kita disuruh berhenti. Tapi kan kita gak disuruh pegang objek kan? Gak disuruh pegang barang. Betul? Yang kita sembah, yang kita dedikasikan, yang kita pisahkan itu waktu. So when we worship God, we worship by placing a space, a time just for Him. Not because of the mountain. Bukan karena gunung Horeb. Okay? So basically, because that time itu adalah, and Ruth Haley Barton ngomong seperti ini. My mind tries to talk me into business as usual. Pada waktu kita sabat, kita berdiam.
Bagaimana kita beralih dari restlessness menjadi restful. Pada waktu kamu melakukan Sabat, your mind tries to talk you into business as usual. Pasti deh, pikiran kita akan ngasih tahu pada kita, ini belum dikerjain, ini besok mesti kelar loh. Besok ada rapat, ini gak kepegang nih, jadi kita mesti kerjain pada hari Sabat. But my body isn't full, badan saya gak bisa ditipu loh. Kita akan mengalami insomnia, kita ngalami intestinal pain, sakit tegang di usus. Kita bisa ngalami diarrhea, mencret. Let me know there is work to be done. Pada waktu kalian insomnia nggak bisa tidur, sakit perut, diarrhea, itu badan tuh ngomong. Ada kerjaan yang mesti dilakukan loh. If we do not allow for a rhythm of rest, kalau kita tidak mengizinkan untuk ritme istirahat in our overly busy life, di dalam kehidupan yang sudah super sibuk, illness becomes our Sabbath. Penyakit akan menjadi sahabat kita. Ini Ruth Halliburton yang tulis. Our pneumonia, our cancer, our heart attack, our accidents create Sabbath for us. Ruth Barton. So what is Sabbath when it is a gift? Ruth Halliburton lagi yang tulis ini. Our body have much to tell. Ini masih sambungannya ya. Our body have much to tell us if we could only figure out how to listen. Badan kita tuh punya kemampuan ngasih tahu ke jiwa kita loh. Kamu tuh mesti mikir loh. Kamu tuh mesti memberi perhatian. Listen buat saya itu pay attention. Mesti beri perhatian loh. Dengerin badan kamu. In fact, oftentimes God speak to us through our body. Sebetulnya seringkali Allah tuh bicara ke jantung hati kita, ke diri kita justru melalui badan kita. Most times, kebanyakan waktu, our body is the first to know if we are overcommitted. Badan kita yang paling tahu. Kalau kita terlalu kebanyakan bikin komitmen, badan kita stres, gelisah, atau sukacita. And when we need to attend to something that is causing us pain or disease. Dan juga pada waktu kita perlu memberi perhatian kepada sesuatu yang bikin kita sakit atau kena penyakit. I cannot trust my mind as often as I trust my body. So Ruth Halliburton berkata, saya gak mau percaya pikiranku. Saya mau percaya badanku. Karena badan kita berbicara lebih keras. Kamu mesti stop. So when you have ulcer, kamu punya sakit mah, migraine, the body is saying, stop, time out. That's the reason why you cannot love your spouse. That's the reason why you cannot love your children. That's the reason why you cannot work properly, cannot make decision properly. Because your body cannot handle it anymore. Jangan bilang kamu gak dengar suara Tuhan. Suara Tuhan paling keras, suara badan kamu. The loudest prophet of your life is your body. Is the major prophet. So kalau kamu baca buku ini, and this book, this is a rich inheritance for you. This book will tell you. Your body is your major prophet. Anda gak usah ngundang Cindy Jacob. Kita gak usah ngundang Chuck Pierce. Badanmu itu loh, lebih hebat daripada Cindy Jacob. Saya berdoa kalian mendapat pengertian dari Tuhan. Bahwa sudah waktunya, jemaat GGA yang sudah puluhan, 22 tahun ada di gereja ini. Harus mengalami transformasi. Hidupmu bukan perjuangan cari uang dan lebih kaya, bukan itu. Yesus sudah mau datang, kita sudah masuk ke awal akhir zaman. Kita mestinya persiapkan diri kita untuk kedatangan Dia. Dan sudah menikmati hidup kekekalan selama di bumi. Bukan tunggu mati. Tundukkan kepala.